Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya pada pagi hari ini membahas dari kitab kuning naskah Pondok Pesantren Inawati Jogja menggelar talk show inspirasi berjudul Harwan Satu Abad NU. Saya sampaikan selamat pada semua warga Nahdlatul Ulama atas satu abad Nahdlatul Ulama. Semoga NU semakin jaya. Lebih jauh kita akan berbincang-bincang tentang NU lebih dalam bersama Bapak Kyai Haji Jamal Makmur Aswani. Sebelum itu, alangkah baiknya mari kita awali taksawuf hari ini dengan yel-yel. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya, jaya, jaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ayu. Baik. Kita ingin berbincang-bincang lebih dalam mengenai Nahdlatul Ulama, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari kita. Pertanyaan yang pertama, apa makna satu abad NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Moderator yang saya banggakan, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita ditakdir Allah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Bagian dari Nahdlatul Ulama itu baik dari pengurus besar sampai pengurus ranting, baik lembaga, badan otonom, bahkan simpatisan Nahdlatul Ulama. Kita tahu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah para ulama karena mereka adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Dengan mengikuti ulama, insya Allah kehidupan dunia dan akhirat kita akan ditunjukkan jalan yang benar, jalan kebaikan, jalan kemaslahatan, jalan kemanfaatan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, menyebabkan kita bisa mendapatkan rahmat Allah yang terbesar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nahdlatul Ulama ini adalah kumpulan dari para ulama, tidak hanya satu ulama, tapi mayoritas ulama. Nahdlatul Ulama ini berdiri pada tanggal 30 berpikir memperbarui gerakan, pemikiran dan gerakan yang bisa mempercepat realisasi dari tujuan utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama minimal ada dua visinya, tujuannya. Yang pertama, mengamalkan faham ahli sunnah wal jamaah. Ini tujuan pertama. Bagaimana faham ahli sunnah wal jamaah bisa dipahami oleh para santri, para pelajar, para warga NU. Kalau sudah dipahami, diamalkan dan dikembangkan sebagai problem solving, sebagai solusi dari masalah-masalah sosial kebangsaan, maka perlu mengkaji kitab-kitab. Saya merekomendasikan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama NU sendiri, karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karyanya Kiai Fadl Senori, karyanya Kiai Haji Ali Maksud Jogja, karya-karya ulama-ulama pendahulu kita ini harus dikaji oleh warga NU supaya faham ahli sunnah semakin dikenal, semakin difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, tujuan Nahdlatul Ulama adalah ikut membangun bangsa Indonesia. Maka distingsi pembeda Nahdlatul Ulama adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjadi orang Islam tapi tidak mencintai Indonesia, berarti di dalam jiwa kita ada kekufuran, ada pengingkaran terhadap nikmat Allah, kufur nikmat. Jadi hubbul waton minal iman. Pada tempo dulu hubbul waton dibuktikan dengan partisipasi aktif para kiai mengusir Belanda dan Jepang. Pada saat sekarang hubbul waton minal iman, nasionalisme diwujudkan dalam bentuk kita warga NU harus bahu-membahu aktif untuk mengembangkan bangsa ini, baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan keamanan, kalau sekarang di bidang media, di bidang kemanusiaan dan lain-lain. Jadi tujuan utama Nahdlatul Ulama ini di peringatan 1 abad dari ini harus ada yang melakukan tajdidul fikri wal harakah, memperbaharui cara berpikir dan memperbaharui pergerakan kita supaya dua tujuan utama Nahdlatul Ulama ini bisa cepat terwujud, terrealisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena Nabi bersabda, ya Rasulullah ala ra'si kulli mi'ati am man yujaddidu li hadhihi ummah amra diniha. Setiap permulaan 1 abad, kata Nabi, Allah mengutus orang yang memperbaharui urusan agama mereka. Jadi harus tampil tokoh-tokoh pembaharu di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau zaman dulu ada Kiai Haji Wahid Hashim, putra dari Habibur Syekh, bapaknya Gus Dur, terus orang pembaharu Nahdlatul Ulama. Sekarang harus ada, dan mungkin mujaddid atau pembaharunya itu sifatnya jama'i, kolektif. Tidak ada satu person, satu orang, tapi bisa bersama-sama. Jadi memperbarui cara berpikir, memperbarui cara bergerak supaya paham Ahlussunnah wal Jamaah dan bangsa ini bisa berlari kencang untuk mengejar ketertinggalannya, menggapai era keemasannya. Itu saya kira. Pertanyaan selanjutnya, apa sejarah berdirinya NU, Pak? Para pemirsa yang berbahagia, kalau tadi saya sebutkan 2 visi Nahdlatul Ulama, maka kita akan tahu seperti apa sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang paling eksplisit, yang paling sorry adalah ketika Arab Saudi dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Faham bermadhab ingin dibumi hanguskan, dan yang paling tragis adalah ingin membongkar makam Nabi. Jadi situs-situs peradaban di Mekah dan Madinah dihancurkan, dan goalnya adalah makam Nabi ingin dibongkar. Maka seluruh umat Islam dunia protes, termasuk di Indonesia juga protes. Nah, ternyata perkumpulan para kiai pesantren itu tidak diakomodir oleh gerakan Islam di Indonesia. Akhirnya mereka membentuk namanya Komite Hijaz. Yang berhasil membawa Komite Hijaz ini adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan kelompok dengan utusan yang lain, tapi tokoh utamanya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, karena Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan ulama-ulama lain termasuk Kiai Jihadin Asnawi Kudus adalah mutakharrijin dari Madrasah Haramain Mekah Madinah. Jadi Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri ini produk Arab Saudi sebelum dikuasai oleh Wahabi. Maka ternyata Komite Hijaz ini sukses menghadapi
terhadap raja dan menyampaikan protes bahwa urusan nanti tidak hanya urusan Arab Saudi tapi urusan seluruh umat Islam dunia. Maka ketika orang-orang Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi, maka harus berurusan dengan semua umat Islam dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, Komite Hijaz representasi dari ulama pesantren Indonesia menginginkan, memohon kepada Raja bin Saud supaya sistem bermadhab ini dibebaskan, tidak dilarang. Jadi umat Islam bebas mau beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan itu dikabulkan oleh Raja Saud. Jadi alhamdulillah dengan Komite Hijaz ini aspirasi umat Islam dunia bisa diwakili oleh para kiai pesantren. Dan setelah Komite Hijaz, ulama-ulama baru sadar bahwa para kiai-kiai pesantren harus punya organisasi, karena dengan organisasi bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan dengan lebih kuat dan lebih efektif. Maka berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan profes akbarnya Abdul Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Pertanyaan ketiga, apa peran Syekhona Khalil, Pak? Organisasi sebesar Nahdlatul berdiri atas jasa dari banyak ulama, banyak pihak. Itulah pentingnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berkolaborasi, gotong royong, bekerja sama di dalam menggerakkan kebaikan dan kemaslahatan. Nah, Nahdlatul Ulama yang singkatannya kebangkitan para ulama, khususnya ulama pesantren, itu hasil riyadhah, hasil kerja keras, hasil perjuangan yang tanpa kenal lelah dari ulama seluruh Indonesia. Tetapi ada beberapa figur kunci. Saya ingin menerangkan semuanya ini dalam satu pertanyaan. Yang pertama adalah Kiai Wahab Hasbullah. Pak Wahab ini adalah sang muharrir, sang penggerak. Beliau adalah santrinya Fadlul Syekh. Ketika di Teguireng dia menjadi lurah pondok, ketua pondok. Jadi selalu diutus Mbah Hashim Ash'ari dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Nah, Kiai Wahab inilah yang berkeliling Indonesia. Kiai Wahab inilah yang menjadi aktivis tulen, bertemu dengan banyak pihak, banyak kalangan nasionalis, kalangan tentu religius dan lain-lain. Kemudian menyodorkan kepada Mbak Hashim sudah waktunya kita mendirikan organisasi. Tapi Mbak Hashim sebagai seorang kiainya Mbak Wahab, kiainya para santri ini tidak berkenan dulu menunggu isyarat langit. Jadi Nahdlatul Ulama ini tidak sekedar jamiah akal, organisasi yang lahir dari akal saja, kebutuhan sosial saja, tetapi organisasi spiritual karena di dalam berdirinya menunggu isyarat langit. Ini kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun Mbah Hashim riyadhah sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama. Apa isyaratnya? Pertama, datanglah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Ketika itu masih mondok di
Syekhona Khalid. Karena kalau kita tidak satu komando, jumlah yang besar tidak ada manfaatnya, tidak punya power karena kita satu komando. Yang kedua, isyarat dari Quran surat Toha, artinya orang NU harus berani amar ma'ruf nahi munkar. Tongkat ini bisa berubah menjadi ular untuk membunuh ular-ular tukang sihir yang Fir'aun. Jadi NU harus berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memberantas Belanda dan Jepang berani, mengusir PKI berani. Siapa yang mengganggu NKRI berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Ini namanya tongkat. Dan tongkat ini kalau betul-betul dirawat akan tahus baido abid bayi sukin ayat itu akan melahirkan prestasi yang besar. Maka kebanggaan yang tidak bisa ditiru oleh lembaga lain adalah pesantren. Kebanggaan NU yang sulit ditiru oleh organisasi yang lain adalah pesantren, karena pesantren adalah soko guru Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para pengasuh pesantren, sehingga kader-kader NU pasti lahir dari pesantren. Kita lihat pesantren Lirboyo, pesantren Al-Falaq, Pelosok, pesantren Sana, pesantren Hajin, pesantren Rondotul Ulum Buyangan, pesantren Mambaul Ulum Pakis, pesantren yang Buhul Quran Kudus. Pesantren ini Sampai Syafita Sukorejo Situ Bondo. Pesantren-pesantren ini melahirkan generasi-generasi emas yang melanjutkan estafet Nahdlatul Ulama dan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan menjadi tokoh-tokoh bangsa. Kita punya Bayi Sahal, kita punya Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita punya Kiai Haji Said Akil Siraj. Ini adalah lumbung kader yang luar biasa, yaitu pesantren. Sulit organisasi lain menandingi Nahdlatul Ulama dalam konteks pesantren ini. Maka pesantren ini harus diuli-uli, harus dilestarikan, harus dikembangkan, supaya dari rahim pesantren akan lahir generasi-generasi yang meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama, membumikan paham ahli sunnah wal jamaah, juga mengembangkan masyarakat. Jadi ada Mbah Hashim yang berperan dalam pendirian NU, ada Syekhona Khalil Bangkalan, ada Kiai Wahab Nasrullah, ada Kiai Raden Ashar Syamsul Abdul, tentu ulama-ulama yang lain. Bisri, Kiai Raden Asnawi, Mbah Maksud Lasem, semuanya punya peran yang besar. Tapi ada beberapa figur kunci yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, kita ingin lebih jauh mengetahui peran Kiai Haji Ahmad Said As'ad Samsul Arifin, Pak. Ya. Pertanyaan yang keempat, apa peran Kiai Hasyim Asy'ari? Tadi sudah saya jawab, peran Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh utama menurut Dr. Andes Khairul Anam di dalam buku Sejarah Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Memang pendiri Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Syekh, karena memang bawahan yang menyodorkan, tetapi Riyadhah Badiniyah Mujahadah itu Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi saya katakan semuanya punya peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan kebuhiran ini titik kuncinya. Karena rata-rata pengurus inti Nahdlatul Ulama pada era awalnya di ahdi taksisi itu adalah santri-santri. Keberhasilan Mbah Hasyim merintis dan mengembangkan pesantren terpengirang inilah menjadi titik tolak berdirinya Nahdlatul Ulama. Salah satu kiai utama beliau adalah Syekhona Khalid. Ini juga menunjukkan bahwa hubungan santri dan kiai tidak pernah terputus. Ada alaqah batiniyah. Mbah Hasyim bermujahadah untuk memohon Allah
dan memohon wasilah gurunya, sehingga ada koneksi batin antara Mbah Hashim dengan Syekhona Khalil, sehingga Syekhona Khalil yang terkenal dengan waliullah itu memberikan pertolongan bantuan kepada Mbah Hashim lewat santrinya, yang juga santrinya Mbah Hashim dilewatin asal Syamsul Arifin berupa tongkat Quran surat Toha. Ulama-ulama zaman dulu itu ikhlas menghormati kiainya, tidak ada hubungan, tidak ada putus komunikasi, dan selalu menekankan akhlakul karimah. Pertanyaan selanjutnya, apa tahapan-tahapan berdirinya NU, Pak? Wah, ini yang penting sekali ya di momentum satu abad. Apa tahapan-tahapan berdirinya Nahdlatul Ulama? Ini kita bisa baca dalam banyak buku, juga sering disampaikan di Haji Said Akil Siraj. Paling tidak ada 3. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama itu ada 3 tahapan. Pertama namanya taswirul afkar. Taswirul afkar ini dengan gerakan pemikiran. Orang NU harus suka ilmu, ini kuncinya. Nanti poinnya, kalau orang punya ilmu harus ikut bahsul masail, mendiskusikan persoalan-persoalan keagamaan, persoalan-persoalan sosial dalam perspektif kitab kuning. Harus mau diskusi, harus mau musyawarah, harus mau talkshow seperti ini, harus mau sarasehan, harus mau seminar, harus mau penelitian, research and development, penelitian dan pengembangan. Jadi ciri utama NU itu taswirul afkar, gerakan pemikiran. Harus banyak membaca, banyak menulis, banyak berdiskusi. Itu ciri utama NU, sehingga layak disebut ulama, orang alim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah yang para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka taswirul afkar ini juga harus kita galakkan. Karena tantangan di era media sosial, di era teknologi digital adalah lemahnya tradisi membaca, tradisi menulis, tradisi berdiskusi. Ini harus kita galakkan. Yang kedua ada namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan ekonomi. Ini juga harus dirintis. Eranya Mbah Hashim sudah dirintis. Kata Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ada namanya Syirkatul Inan. Jadi para ulama-ulama mendirikan toko di Tebuireng, di Jember, kemudian di Pasuruan, jaringan-jaringan utama pesantren. Siapa yang punya kartu NU, kartu Nahdlatul Ulama, dia mendapat diskon sekian persen, kalau tidak salah 5%. Jadi kebangkitan ekonomi sudah diusahakan, sudah dirintis oleh ulama-ulama pesantren. Apa artinya di sini? Jadi orang NU itu harus mandiri, harus punya sumber kehidupan. Mbah Hashim itu seorang petani, jadi beliau setiap hari mengunjungi sawahnya, dan banyak tanah-tanah itu sekarang adalah wakaf dari Mbah Hashim nasional. Jadi secara pribadi orang NU harus mandiri, harus punya sumber ekonomi, harus secara organisasi NU harus punya sumber pendapatan. Ini tentu tidak mudah karena salah satu yang harus ditingkatkan dalam ulama adalah manajemen rumah sakit punya maka ada semua kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harus pernah saya sampaikan salah satu percontohan ekonomi ada di Magelang. Magelang di situ punya banyak usaha, salah satu punya bis untuk pariwisata, terutama sejarah Wali Songo. Ada kalau tidak salah 19 ada NU, ada rumah sakit NU, usaha. Ini satu contoh
terakhir Nahdlatul Wathon, kebangkitan nasionalisme, dan di sini NU menjadi pembeda. Tidak ada organisasi yang setia kepada Indonesia melebihi Nahdlatul Ulama. Maka kita punya jargon yang tadi kita mulai. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Jadi menurut kita, menurut para ulama kita, NKRI itu harga mati. Menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Pertanyaan terakhir, apa pesan untuk Nahdlatul Ulama, Pak, khususnya para santri? Adik-adik para santri, pelajar-pelajar di IPNU, PBNU, Ansor, Atayat, NU itu milik kita, bukan milik orang lain. Maka kita yang harus menguri-nguri, yang harus menjaga dan mengembangkan Nahdlatul Ulama ini. Maka pesan saya kepada generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama, khususnya para santri, belajar yang sungguh-sungguh. Kuasai kitab kuning, nahwunya harus kuat, sorofnya harus kuat, fikih, usul fikih, balaghah, mantek, falak, semuanya dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena berperan di Nahdlatul Ulama harus ilmin, harus punya ilmu yang dalam. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka kita harus punya tekad untuk mendalami ilmu agama seluas-luasnya. Yang kedua, Nahdlatul Ulama juga membutuhkan peran serta kaum-kaum profesional. Maka kader-kader NU selain kita dorong untuk mendalami kitab kuning di berbagai pondok pesantren salaf, di Hajen, di Buyangan, di Sarang, di Ploso, di Lirboyo, dan lain-lain, kita dorong juga untuk kuliah di UPI, di Undip, di UNER, di UNS, di UGM, kuliah ambil jurusan manajemen bisnis, jurusan media komunikasi, jurusan perbankan. Kita sebar kali-kali Nahdlatul Ulama karena kebangkitan ekonomi di masa depan juga membutuhkan kompetensi yang profesional dari kader-kader kita yang kuliah di Undip, di UGM, di UNER, di UI, di ITB. Ini kita dorong supaya mengembangkan kemampuan profesional sehingga bisa merintis ekonomi Nahdlatul Ulama secara kompetitif dan produktif. Yang terakhir, kepada semua warga Nahdlatul Ulama, mari kita amalkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dengan toleran, moderat, dan penuh tawazun, keseimbangan. Mari kita pelajari kitab-kitab para ulama. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karyanya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karyanya Kiai Haji Ali Maksum Jogja, kemudian Al-Qawaidul Lama'ah karyanya Mbah Fadl, ya karyanya Mbah Mun, Mbah Sahal, Kiai Afifuddin Muhajir, karya-karya ulama-ulama kita, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Sa'id, karya-karya mereka harus kita kaji supaya paham Ahli Sunnah wal Jamaah ini dipahami oleh masyarakat, diamalkan, dan menjadi identitas utama dari Nahdlatul Ulama yang selalu menebarkan kasih sayang, toleransi, dan merangkul. Karena kita punya ukhuwah Islamiyah dengan umat Islam, kita bersaudara, ukhuwah wataniyah dengan sesama warga Indonesia meskipun agamanya berbeda, kita rukun damai, dan ukhuwah insaniyah basyariah dengan semua manusia sebagai makhluk Allah. Kita juga ingin berdamai, rukun, sehingga tidak ada penjajahan, intimidasi, tidak ada perbudakan di dunia. Saya kira itu, semoga satu abad Nahdlatul Ulama ini menjadi energi yang positif bagi seluruh warga NU untuk berkiprah, memberikan partisipasi, memberikan kontribusi, memberikan sumbangsi yang nyata bagi kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Jamal Ma'ruf Asmani karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dengan sangat baik. Dari tekso pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus saling bahu-membahu, juga serta aktif memperbarui pemikiran maupun pergerakan dan mengembangkan Nahdlatul Ulama supaya paham Nahdlatul Ulama semakin emas ke depannya. Sekian dari saya.